Kak Eka siap-siap. Dia belum berani bilang saat itu karena kondisinya hutan ya. Dia manggilin Tiwi. Pas kita ngumpul pagi-pagi lagi berdoa, dia manggilin Tiwi. Tiwi, ayo sini, katanya kayak gitu. Sementara Tiwi masih di dalam tenda saat itu. Dia bilang mirip Tiwi main handphone di situ. Awalnya dari situ mirip Tiwi dan mirip banget. Dia jelas sekali ngeliat itu. Itu pas mau summit. Pas mau summit. Ada yang mirip Kak Tiwi tapi bukan Tiwi. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kita kedatangan Kak Tiwi. Seperti sebelumnya, di video-video sebelumnya ya, Alfi kemarin ya Bi ya. Alfi kemarin sempat menyindir Kak Tiwi ini kan, ngomongin Kak Tiwi. Nah, hari ini kita kehadiran Kak Tiwi. Alfi yang undang Bi? Iya. Alfi yang undang Kak Tiwi. Kita mau bercerita bareng, kita mau ngobrol bareng sama Kak Tiwi mengenai hal-hal yang Kak Tiwi rasakan. Nah, jadi tetap kita garis bawahi, ini adalah cerita yang Kak Tiwi rasakan ya Kak ya? Iya benar. Sebelum masuk ke pembahasan, Kak Tiwi silakan kenalkan dirinya Kak. Oke, perkenalkan saya Tiwi. Sebelumnya saya bergabung di bareng tim Arvin Waktu di itu bulan ke pendakian Kerinci dan Armada 015 ya, bareng tim Arvin. Dan Tiwi juga pendakian pertama langsung ke Kerinci. Wih, biasa. Ya syukur alhamdulillah sih. Ya sebelumnya belum pernah mendaki, tapi nekat buat langsung ambil ke Kerinci ya karena ada faktor beberapa sebab juga sih. Ya alhamdulillah bisa kewujud dan kembali dengan selamat. Oke, mantap. Jadi Kak Tiwi di sini tidak hanya sendirian. Untuk kenal lebih jauh, silakan nanti teman-teman follow Instagramnya Kak Tiwi. Apa Instagramnya Kak? @destriana Tiwi ada di bawahnya. Nanti kita tampilkan di deskripsi. Tapi Kak Tiwi tidak sendiri di sini, ada Bang Tommy. Nanti cari tahu Bang Tommy siapa. Kemudian ada Pepeng, ada Alfi juga yang mengundang Kak Tiwi di sini. Sebelum mulai Kak, minum dulu Kak. Oke. Ini airnya jarang kali ditemukan di mana-mana. Agak bergas ini kan. Iya. Oke. Jadi Kak Tiwi tadi dari mana nih? Dari rumah ya. Oke. Nah, kembali lagi ke cerita yang Kak Tiwi alami. Nah, tadi sudah sedikit memberikan informasi. Kak Tiwi ini memang waktu itu bergabung di pendakian 015 Gunung Kerinci. Nah, seperti yang nanti teman-teman silahkan lihat video Alfi yang thumbnailnya itu kejebak malam di Gunung Kerinci. Nah, supaya tidak gagal paham gitu kan. Maksudnya supaya tidak ketinggalan cerita. Makanya video itu saling berkaitan. Oke Kak, mungkin Kak Tiwi kira-kira mau mulai dari mana nih Kak? Dari pertengahan cerita deh kayaknya Bang. Dari pertengahan cerita ya. Oke. Waktu itu memang kita berangkat rame Kak ya? Rame. Sekitar 26 orang ya. 26 orang, pendakian yang luar biasa. Kita 2 malam. Dan ya banyak drama, banyak kejadian yang terjadi di dalamnya. Iya. Kebetulan Kak Tiwi orang yang pertama mendaki gunung, tapi sebenarnya bukan masalah yang berat sih. Iya benar. Gak masalah sih karena kan walaupun ya ibaratnya udah senior nih di pendakian sebelumnya. Namanya kita mendaki gunung, tapi pernah dengar dan pernah baca juga sih ya. Namanya kita pendaki gunung, walaupun udah banyak nih mendaki sebelumnya, tapi kalau kita mendaki lagi tetap aja namanya pendaki pemula, ya kan? Oke, siap. Walaupun pertama, tapi ini kan tentu persiapan Kak ya waktu itu ya. Iya, dibilang persiapan bisa dibilang nggak sepenuhnya ya, karena ya ada support juga sebelumnya karena
pengen mendaki nih, kuat pengen mendaki, tapi fisik sama mental itu nggak dipersiapkan. Sebenarnya yang paling penting itu dalam mendaki itu kan fisik sama mental. Karena kalau misalnya fatal di situ, bisa akibatnya bisa luar biasa kan. Nah jadi paling persiapannya itu sebelumnya itu disempatin jogging sih. Persiapan yang lainnya nggak begitu sih, cuman mental aja yang diperkuat. Berarti setelah dari Gunung Gerinci itu udah ada mendaki gunung lagi? Belum pernah sama sekali. Paling kayak ikut touring gitu aja sih. Mendaki nggak pernah ya. Nggak apa-apa Kak. Mungkin itu pertama sebagai gambaran kan. Tapi insya Allah kalau nanti mendaki ke gunung Talang dan gunung lainnya itu udah hal yang biasa sih. Karena Gunung Gerinci itu kan luar biasa juga sebenarnya. Luar biasa banget ya. Sampai digeret ke atas. Itu luar biasa. Siapa dia yang geret? Nanti cari tahu sendiri. Oke, Kak. Kak Dwi mungkin silakan bercerita karena ini kan sifatnya yang Kakak rasakan. Kan begitu dia. Baik, untuk waktu pendaki pertama itu dalam perjalanan itu kita udah ngelewatin siang malam bahkan cuaca mendung hujan panas sudah dilewatin semuanya ya. Yang paling langsung ke itunya ke tengah cerita. Boleh. Jadi waktu pendakian itu nggak disangka pas di saat ke shelter menuju shelter 1 ya kalau nggak salah itu tuh tiba-tiba hal yang nggak diinginkan perempuan itu terjadi di situ. Dan kita nggak ada persiapan apa-apa sama sekali di situ Bang. Paling cuma membawa ya untuk perempuan lah gitu kan. Ya. Obat-obat segala macam nggak terlalu prepare saat itu. Karena mikirnya nggak saat itu datangnya. Ternyata datang di saat itu. Dan untung saat itu tuh Kak Eka ada persiapan. Oh malah Kak Eka yang ada persiapan. Ada persiapan, dia nggak sengaja bawa obat waktu itu. Jadi disitulah agak minum itu dulu sejenak, kita berhenti di menuju shelter 1 kalau nggak salah. Menuju shelter 1, makanya kita lama di situ karena kita berhenti dulu. Di pos 3 tuh kalau nggak salah. Iya di pos 3, dia lupa posnya di situ. Jadi kita berhenti agak lama, tim yang lain udah duluan nih. Karena kan kita tim santuy ya bisa dibilangnya paling belakang. Tim santunya ada Alfi, ada Tommy, ada Pepeng. Pepeng duluan ya, Pepeng tim belakang. Ada Alfi ya, ada siapa lagi ya kemarin ya? Kak Eka sama Bang Arul. Ya, awalnya tuh Kak Eka yang duluan sakit, duluan nggak enak badan. Jadi berhenti buka flysheet, abis itu ya sempat makan dulu kita di situ sebentar. Cuaca juga hujan lebat ya waktu itu. Dari awal udah hujan lebat, pakai mantel, udah basah kuyup lah gitu kan. Jadi kan fisiknya udah nggak mendukung tuh. Udah nggak mendukung fisiknya saat itu. Jadi udah agak mendingan, udah berhenti, udah makan. Kayak udah agak enak. Kan kita makan minum sampai di pos 1 tuh. Sampai di pos 1 itu TV juga nggak enak badan di situ, malah TV yang nggak enak badan di situ. Di shelter 1 ya? Di shelter 1 ya waktu itu. Yang abang udah duluan ya kan, udah mau beres-beres menaik ke atas tuh. Shelter 1 kan kalau nggak salah. Iya shelter 1. Shelter 1. Jadi di situ ada yang ngasih minum. Ini nggak tahu nih dari siapa yang ngasih minum. Tiba-tiba ngoper nih ngasih minum, dari siapa nggak ada yang ngaku. Itu nggak tahu nih siapa yang ngasih minum siapa. Oh dari situ Kak TV udah mulai ada terasa. Ada, cuman masih positive thinking nih. Karena kan kita rame di situ. Ada yang ngasih minum nggak tahu siapa. Terus ya sampai di situ, pokoknya firasat dari awal tuh udah mulai nggak enak. Tambah lagi kan itu halangan juga. Iya. Jadi mikirnya tuh kayak takut ada yang ngikutin segala macem. Ya tetap baca-baca aja deh. Setelah itu udah agak enakan lah. Baru kami menuju lagi ke atas. Sebenarnya di situ tuh kita tim belakang itu tuh udah mau memutuskan untuk berhenti di situ aja gitu. Nggak mau naik lagi karena udah pegel nih, udah capek, udah perut juga nggak tentu sakitnya gimana. Bermalam kan, satu malam. Rencana mau malam di situ karena kondisi juga udah mau gelap.
ya udahlah berhenti di situ. Oke. Setelah istirahat ya akhirnya kan nggak mungkin nih kita berhenti di situ, memutuskan untuk tetap jalan, tetap kuat sampai ke atas. Oke. Habis itu sampai di atas kan kita disambut badai ya. Udah langsung ke mana tuh ya, Shelter 3 ya kan, mau puncak Shelter 3 kan. Ya dari Shelter 1, 2, 3 pas makan siang juga ya. Iya pas makan siang itu kan udah mau menuju Shelter 3. Alhamdulillah sampai dengan selamat ke Shelter 3. Shelter 3 disambut hujan badai. Iya. Kita langsung masuk tenda, bersih-bersih segala macem. Dan malamnya itu malah Kak Eka nih yang sakit lagi. Oh gantian Kak Eka yang sakit lagi. Itu tuh udah ya gimana ya, aku bilangnya kan satu tenda nih kami sama Kak Eka, malah yang dipakai waktu itu tenda nggak tahu nih tenda siapa nih karena udah buru-buru hujan. Akhirnya malam harinya tuh Kak Eka hipo atau gimana ya, kayak sejenis kedinginan, cuman belum sampai ke hipo. Sampai hipo, cuman dia tuh udah pucat banget lah saat itu tuh. Nggak tahu gimana nih. Karena memang gempuran hujan itu yang buat badannya ya. Iya. Buat badannya itu semakin kedinginan kan gitu ya. Karena kan pas itu hujan lebat tuh, lebat kayak badai gitu ya bisa dibilangnya. Kalau di atas itu gimana sih? Nah kayak gitu. Jadi sampai tenda itu ditutup lagi karena biar supaya hangat nih. Iya. Manggilin Bang Arul nggak denger sibuk sama siapa tuh Kardo, sibuk masak mie, cari mie goreng orang di dalam tas, sibuk itu nggak denger dipanggilin. Udah habis itu ujung-ujungnya manggilin Alfi. Oh iya waktu itu Alfi manggilin Alfi cepat juga dia karena Bang Arul jauh tendanya saat itu. Bang Arul nggak denger, Alfi teriak baru datang Bang Arul. Habis itu ngidupin kompor ya kalau nggak salah kita di dalam tenda itu. Untung aja nggak kebakar tuh tenda karena Tommy ya kalau nggak salah numpahin air. Numpahin air dalam tenda itu. Api hidup, sleeping basah, tas basah, udah basah semua di situ. Udah gitu tangan sempat juga kemarin kena api gara-gara nggak karuan kan, karena air tumpah, api hidup. Di dalam tenda lagi, ya ampun itu nggak kebakar aja sih tendanya. Wah lengkap pengalamannya. Lengkap banget dah, itu tuh pengalaman yang luar biasa banget tuh. Oke. Sempat kita kerumunin ya Kak Eka karena dia kedinginan hampir hipo ya jatuhnya itu. Iya. Hampir hipo karena udah pucat kali. Ya alhamdulillah masih cepat penanganannya. Cepat penanganan. Jadi nggak ada masalah apapun. Iya, sampai di situ sih. Sampai di situ ya alhamdulillah balik ke tenda masing-masing, habis itu istirahat. Dan di dalam tenda itu kami tidurnya bareng air. Oh gitu bareng ya. Air karena memang hujan lebat kali ya. Lebat. Airnya masuk ke dalam kan karena tadi juga tumpahin air tuh. Sleeping bag basah. Mempengaruhi juga ya. Iya benar. Karena hujan lebat, nggak berani keluar. Nggak tahu deh berapa derajat Celcius kemarin karena nggak ada sama sekali nggak ada sinyal kan. Mungkin bisa dibilang lebih di bawah kurang dari 10 kayaknya tuh. Iya. Memang kalau di Gunung Kerinci itu ada dua tuh cuaca. Kalau nggak hujan lebat, anginnya kencang. Nah itu dia. Itu untuk pertama kalinya ngerasain yang kayak gitu, luar biasa. Dinginnya juga sih. Oke. Setelah itu kita bermalam ya. Ya istirahat kita. Habis itu besok paginya kan kita bangun tuh sama nggak tidur sih karena tidurnya udah jam berapa, bangunnya mungkin bisa dibilang istirahatnya tuh cuman kurang lebih 2 jam. Iya. Karena si Kardo berisik ke tetangga orang. Bang Kardo itu dia nggak tidur kayaknya. Nggak tidur kayaknya cari mie goreng orang, snack orang di dalamnya. Kayaknya di Bang Kardo perlu kita undang di sini. Perlu kayak itu. Oke. Setelah itu ya Summit jam 4 lah ya. Jam 4 siap-siap 4:30. Nah itu bermula dari Kak Eka lagi. Kak Eka siap-siap, dia belum berani bilang saat itu karena kondisinya hutan ya. Dia manggilin Tiwi. Pas kita ngumpul pagi-pagi lagi berdoa, dia manggilin Tiwi. Tiwi, ayo sini katanya kayak gitu. Sementara Tiwi masih di dalam tenda saat itu. Dia bilang mirip Tiwi main handphone di situ. Nah, awalnya dari situ mirip Tiwi dan mirip banget. Dia jelas sekali ngeliat itu. Itu pas mau summit. Pas mau summit. Ada yang mirip Kak Tiwi tapi bukan Tiwi di situ.
Itu pas di luar apa di mana? Pas di luar, kita kan ngumpul nih mau berdoa nih. Kan udah sibuk-sibuk dimanggilin belakang, cuman kan TV belakang nih siapnya. Masih lama tuh, masih beres-beres di tenda. Dia duluan Kak Eka, ternyata dia manggilin TV ayo sini katanya. Padahal TV masih dalam tenda posisinya tuh. Itu udah apa ya? Subuh tuh. Berarti kejadian kedua kalinya berarti. Kejadian kedua kali. Yang tadi ngasih air. Nggak tahu siapa. Entah karena capek, entah karena apa, tapi yang jelas nggak tahu siapa ya. Iya. Kemudian kedua. Iya, mirip TV katanya. Mirip Kak TV. Berawalnya dari situ. Nah mungkin karena kita faktor kelelahan juga ya, halusinasi banyak, tapi dibilang halusinasi nggak tahu juga ya, wujudnya itu kayak ada. Kayak terlihat gitu. Kayak terlihat. Setelah itu kita sampai di puncak kan ya, alhamdulillah udah diselamatkan. Setelah berapa lama akhirnya kita kan langsung pulang nih. Ya, siap-siap langsung pulang, balik lagi ke tenda, dari puncak balik ke tenda. Setelah itu beres-beres kan, itu kan masih terang ya, jam berapa ya kira-kira itu ya teman-teman? Pagi ya kalau masalah. Iya, jam 9 jam 10. Pagi kita langsung turun ke bawah. Kita nih tim depan kemarin, nggak tim depan sih, nomor 2 lah. Awalnya memang dari tim waktu itu memang dipersiapkan untuk yang orang-orang yang santuy. Iya benar, santuy. Memang di posisi paling depan karena untuk turun kan. Iya benar. Karena dia akan semakin lama semakin mundur. Iya. Jadi kita ngikutin tim depan nih, karena tim depan ya namanya pendaki pertama ya kan, nggak terlalu laju jalannya. Udah ngelewatin tim belakang, akhirnya kita ketemu lagi sama Kak Eka. Kak Eka kan paling belakang nih, ketemu lagi sama Kak Eka di jalan ngelewatin yang dekat apa itu, jalan akar-akar itu di Salter berapa sih? Yang dekat Salter 3 di jalan yang akar. Dari Salter 3 menuju Salter 2 kan. Itu yang jalannya itu cuma kayak jalan terowongan doang gitu. Jalan air itu. Nah, di situ masih aman, insya Allah masih aman. Jadi kita sampai ada yang di pos harimau. Di pos harimau itu di pos berapa tuh? Di pos harimau. Yang ada orang ngecamp, yang itu tuh area nggak boleh ngecamp. Oh, pos 3. Pos 3. Oke, pos 3. Dengan santunya mereka ngecamp di situ. Oke, itu orang dari Pelawan tuh. Iya. Nah, santunya mereka ngecamp di situ, padahal di situ udah tertulis ya, udah diarahin juga nggak boleh ngecamp di situ. Mereka santuy minum-minum di situ, nawarin kita minum nih. Semakin lama dong ya. Nah, semakin lama. Jadi TV sendiri udah mikirnya lain-lain nih. Ini orang atau enggak sih? Orang beneran atau enggak sih? Karena kondisi udah mulai jam 6, udah mulai malam tuh. Udah mulai maghrib di pos 3 tuh ya. Ya seperti yang diceritakan Alfi kemarin, berarti betul berarti. Nah, TV ngerasa itu orang benerin atau enggak sih. Jadi yang pertama kali ditawarin minum itu kan Pepeng, TV. Terus di belakang TV Tommy, kalau nggak salah Tommy, Kak Eka, Bang Aru, baru Alfi paling belakang. Jadi karena Pepeng paling depan, Pepeng ditawarin dulu, Bang minum katanya. TV mikir, ini orang beneran nggak sih ngecamp di situ gitu. Si Pepeng malah diterima lagi minumnya gitu. Takutnya aneh-aneh kan, mikirnya jahat sih, sempat jahat. Nanti entah pingsan di jalan, entah gimana, coba dibunuh atau gimana, mikirnya kayak gitu kemarin. Karena kondisi ya Allah jalan masih jauh gitu. Jauh, masih sekitar kalau normalnya sebenarnya sejam sih normalnya. Sejam normalnya kami, yang nggak normal ini berapa jam ya gitu. Dari kurang lebih jam 6 kemudian sampai malam. Jam 8 ya. Jadi selama perjalanan dari pos 3 ke pos 1 itu ke pintu rimba itu kan malam tuh kan. Ada merasakan hal-hal yang aneh nggak kira-kira? Nah, di situ yang banyak. Bermula dari pos harimau itu tuh, pokoknya dari sepanjang jalan itu udah ngucap, baca doa segala macam, sampai ditegur teman-teman yang lain nih nggak mau ngomong. Sampai Tommy bilang, udah pesan catering belum buat besok gitu kan. Oke, untuk mencairkan cerita. Bener, tapi dia nggak jawab karena nih masih bad feeling dan banyak yang ngikutin saat itu ngerasanya gitu. Oke. Alfi nanya, Kak Tiwi kok diam aja di depan gitu. Untuk coba tanyakin dulu apa gitu. Kak Eka juga, Kak Eka udah cerewet, bacot segala macam banyak. Tiwi nggak mau ngomong karena feelingnya belum hatinya belum benar-benar netral, karena masih banyak banget yang ngikutin rasanya saat itu. Jadi udah jalan menuju jalan, akhirnya sampainya malam di situ tuh baru kayak Bang Arul tuh ngerasa Bang Arul paling belakang nih sama Alfi.
ngerasa kayak ada meja apa ya, tengkorak atau apa sih gitu katanya. Berarti betul di Bang Arul yang mijak tengkorak ya. Bang Arul yang mijak, terus ada yang nyepak, nggak tahu nih siapa yang nyepak. Yang Bang Alfi. Alfi, karena bagian belakang kami tuh di depan nggak nampak sama sekali kan, TV Pepeng itu nggak nampak. Pokoknya setiap jalan itu Pepeng jangan jalan duluan tuh orang belakang. Jangan jalan duluan karena jalan becek, sepatu nggak tentu lagi. Kotornya gimana, masuk air. Sebelumnya masih jaga-jaga kebersihan nih, udah pulang nggak tahu lah kotornya gimana. Setelah itu pokoknya Pepeng tungguin terus kayak gitu. Baru kami ngobrol-ngobrol, nggak berani ngelihat kanan kiri, depan belakang tuh nggak berani ngelihat karena baru kan nunduk nih sepanjang jalan tuh nunduk aja, cuma nengoknya tuh jalan-jalan tanah doang. Nengok ke atas dikit nampak tuh sebelah kanan. Nampak? Sebelah kanan itu tuh pas kita berhenti minum di dekat apa ya, bangku panjang tuh pos 2 itu ya. Nampak tuh, setelah itu tuh nampak ngelihat ke kanan dikit nih, kepala ke atas putih kayak apa ya, mungkin kayak pocong ya atau apa gitu tuh sebelah kanan. Nunduk lagi jalan dikit, sebelah kiri lagi nampak kayak pokoknya seragam baju putih panjang, ada rambut panjang gitu. Berarti bukan pocong tuh kalau ada rambutnya. Nah itu nggak tahu ya sebenarnya apa. Pokoknya makanya nggak berani ngelihat kanan kiri, depan belakang nggak berani ngelihatnya tanah doang. Sekali ngelihat nampaknya itu. Dan yang paling parahnya waktu itu tuh ada yang manggil TV. Ada yang manggil? Ada yang manggil. Jalan nih kita kan Pepeng depan TV. Habis itu jalan. Setelah bangku panjang kalau nggak salah. TV katanya kayak gitu. TV sempat ngelihat ke kiri tuh, ngelihat ke kiri sampai ke belakang. Gak ada apa-apa. Di depan itu jalan tuh kayak nggak nampak nih, gelap gulita kayak nggak ada jalan. Jalan lagi ke depan, pokoknya nampak bayangan putih sepanjang jalan itu. Itu yang paling buat ya. Berarti ketika melihat sosok putih itu Kak Tiwi dari dalam diri itu berpikir apa tuh? Cuman bisa kayak Allah, ini gimana caranya cepat sampai, nampak posko apa tempat kita istirahat apa namanya? Pintu rimba ya. Pintu rimba. Base camp. Itu kan pintu rimba dulu ya kan. Gimana caranya keluar dari hutannya cepat, itu aja sih doanya sepanjang jalan, doa. Gimana caranya nampak secercah cahaya saat itu. Disitulah mulai lega saat itu tuh. Yang lain nyampe sore, kita nyampenya malam jam berapa ya, jam 8 ya. Kita kan jumpa juga waktu itu di makan rebus kan. Iya, di situ. Nah disitulah yang paling kayak ya ampun, jantungnya udah rasa mau copot ini, udah gemetaran. Dan ini mikirnya pulang udahlah, cukup sekali ini aja, apa nggak ngulang lagi, doanya kayak gitu. Udahlah, udah selamat, syukur alhamdulillah. Karena sempat mikir Kerinci itu terkenal dengan harimaunya ya katanya. Iya, harimau Sumatera, karena di situ kawasan harimau Sumatera. Nah mikirnya kayak gitu kemarin, karena mindsetnya udah ke situ. Kita mikir jalan malam itu tuh kayak ada mata yang silau-silau. Itu sempat terlihat juga pas jalan malam itu tuh, entah halusinasi entah kecapean, nggak tahu juga ya kan. Nampak juga yang kayak gitu tuh setelah melihat yang putih-putih itu. Si Alfi kan ngeletakin apa namanya, panci ya di belakang punggungnya. Itu kan gunanya katanya untuk biar supaya si harimaunya nggak gigit kita kan kalau ketemu. Tapi kalau ketemu mungkin begitu juga sih. Ya kurang lebih begitulah Kak ya. Iya. Wah seru. Luar biasa kali lah pokoknya. Ya. Pulang dari situ udah mikir ya ampun, udah nggak mau lagi jalan malam, nggak mau lagi mendaki rasanya saat itu. Tapi seminggu di rumah mikir, besok mau kemana ya? Ya gitulah kira-kira. Kalau dia, aduh sangat panjang ceritanya, penuh dengan suka duka lah ya kurang lebih. Banyak banget dramanya. Ada ya itulah yang mungkin juga salah satu yang buat berkesan melihat sosok putih itu tadi ya. Ya mudah-mudahan pendakian itu yang walaupun Kak Tiwi sampai hari ini masih kapok, menatap nanti ada keinginan lagi, mudah-mudahan ya Kak ya. Semoga lah. Oke Kak Tiwi,
makasih banyak sudah bersedia berbagi cerita. Bang Tommy juga udah hadir. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.